Baik, yang pertama adalah komputer. Jadi komputer merupakan sebuah mesin yang mampu menerima data, memproses data, menyimpan data, dan menghasilkan bentuk keluaran setiap teks, gambar, simbol, dan angka, serta suara. Dalam hal ini komputer terdiri dari hardware dan software. Jadi hardware itu adalah perangkat keras, sedangkan software adalah perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat keras. Suatu komponen yang ada pada komputer bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Contoh dari hardware itu sendiri yakni yang pertama perangkat input atau masukan. Perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan dari pengguna yang akan diproses oleh komputer. Contohnya seperti mouse, keyboard, joystick, light pen, barcode, dan scanner. Yang kedua yaitu perangkat proses. Perangkat keras yang berguna untuk memproses masukan yang telah diberikan oleh pengguna. Contohnya prosesor. Selanjutnya adalah perangkat output atau keluaran. Perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh komputer dan selanjutnya diberikan kepada pengguna. Contohnya seperti speaker, monitor, printer, proyektor, dan sebagainya. Baik, untuk lebih jelasnya yaitu kita bisa lihat dari gambar yang ada. Seperti ini contoh dari hardware. Selanjutnya adalah perangkat lunak. Jadi perangkat lunak merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software ini tidak bisa dipegang. Contoh dari software yaitu sistem operasi. Software yang memang ada untuk jalur penghubung antara pengguna dengan hardware. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kedua yaitu software aplikasi. Merupakan software yang berguna untuk diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pengguna. Contohnya seperti Microsoft Office, LibreOffice, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat contohnya seperti ini. Ini contoh dari software. Baik, lanjut yang kedua yaitu jaringan komunikasi. Jadi jaringan komunikasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan lainnya. Jaringan komunikasi terdiri dari telepon, Facsimile Integrated Service Digital Network atau ISDN, fiber optik, reset line, dan wireless. Yang pertama adalah telepon. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Ini telepon. Kemudian Facsimile, selanjutnya adalah ISDN. Kemudian fiber optik, dia merupakan kabel. Selanjutnya research line. Dan ini gambar wireless. Baik, selanjutnya adalah jaringan komunikasi dengan satelit. Jaringan komunikasi dengan satelit merupakan jaringan komunikasi tanpa kabel yang menggunakan satelit yang berfungsi sebagai pemancar, penerima, dan penguat. Sistem komunikasi ini menggunakan gelombang sebagai penghantar datanya. Jaringan komunikasi dengan satelit terdiri dari antena, radio, TV dan radio, dan seluler. Untuk lebih jelasnya kalian bisa melihat pada gambar yang ada. Ini merupakan gambar dari antena. Selanjutnya gambar dari TV dan radio.
Kemudian seluler. Baik, materi selanjutnya tentang NetTools. Jadi NetTools adalah sebuah alat bantu hacking yang sudah dan serbaguna. Tools di sini berarti sebuah program siap pakai, di mana sebagian besar source code atau listing programnya memiliki perintah dan fungsi untuk menelisik kesalahan atau kelemahan pada mesin atau sistem komputer yang dipakai maupun komputer lain. NetTools terdiri dari server, klien, router, dan modem. Oke, untuk lebih jelasnya yaitu kita bisa lihat gambar yang pertama yaitu server, yang kedua adalah klien, selanjutnya adalah router dan modem. Jadi modem dia merupakan alat yang digunakan untuk menerima dan mengirim data dalam bentuk digital melalui saluran telepon. Baik, itu saja materi yang dapat disampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti materinya saya akan kirimkan di grup kelasnya supaya kalian bisa memahami dan lebih mengerti penjelasannya serta gambar-gambarnya. Ya, baik. Ada pertanyaan? Ya, berhubung tidak ada pertanyaan.